Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 28. Judul renungan kita pada hari ini adalah menjadi serupa. Apa yang paling dirasakan pasangan suami istri saat awal kelahiran bayinya? Kegembiraan dan kebahagiaan. Setelah itu, kita acap kali berspekulasi nih, memikirkan mirip siapakah ya dia, mata, hidung, kaki, sifat. Semakin bertambah besar anak itu, semakin dia akan mirip dengan seseorang. Seperti harapan kebanyakan orang tua, tentu saja kita ingin anak kita memiliki kemiripan dengan kita. Seperti seorang petani yang berupaya keras agar benih yang ditanamnya dapat bertumbuh dan mampu mempertahankan karakteristik unik suatu tanaman, itu dari generasi ke generasi. Jika tidak demikian, tanaman itu tidak akan berguna demi mempertahankan sifat atau karakter unggul sebutir benih. Petani yang bekerja dengan hati-hati, dengan teliti, agar benih itu menghasilkan kualitas yang sama persis dengan generasi yang sebelumnya. Kita ini diciptakan dengan Tuhan, serupa dengan Tuhan. Dan dialah kita memiliki banyak kemiripan. Pertama, seperti Bapa di surga yang merindukan hubungan yang akrab, demikian pula kerinduan hati kita. Kita terlahir dengan keinginan untuk dekat dengan Tuhan dan sesama. Kedua, kita seperti Allah, memiliki kehendak bebas. Tuhan menggunakan kehendaknya untuk mengasihi kita sebagaimana diri kita. Ketiga, seperti Tuhan, kita pun juga memiliki emosi. Yesus menangis, mengungkapkan kemarahan dan berduka. Dan keempat, sama seperti Tuhan, kita juga adalah makhluk rohani. Mematikan perbuatan daging dan hidup dalam roh adalah hal yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Periksalah kembali hidup kita hari ini. Apakah sifat, cara hidup, dan kualitas hidup kita semakin bertumbuh mirip dengan Tuhan Sang Pencipta kita? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Dalam Roma pasal 8 ayat 29a. Apakah sebenarnya arti dicipta segambar dan serupa dengan Allah gitu ya? Oke, mari kita baca Kejadian 1 pasal 20 ayat 1 ayat pasal 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Jadi kita bicara di sini ya, manusia itu diistimewakan ya. Buktinya gini, sebelum manusia itu diciptakan, Allah itu berunding dulu. Sebelum manusia diciptakan. Di dalam Kejadian 1 ayat 26. Ini adalah perundingan ilahi. Karena dilakukan antar pribadi-pribadi di dalam Allah Tritunggal. Ini tidak pernah dia lakukan sebelumnya pada waktu dia menciptakan ciptaan lain. Kan dari Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gitu ya. Sebelumnya itu tidak pernah ketika menciptakan binatang, menciptakan tumbuhan, menciptakan langit bumi, atau menjadikan sesuatu apapun itu, kemudian ada percakapan ini. Tidak pernah. Tidak pernah ada. Ya. Jadi ini memang benar bahwa manusia itu diistimewakan. Jadi Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Nah, yang menarik perhatian gini, apa arti kita di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26? Ada yang mengartikan kita itu sebagai Allah plus malaikat. Tetapi tidak mungkin. Kenapa kok tidak mungkin? Tidak mungkin Allah itu berunding dengan ciptaannya, dalam hal ini malaikat, dan meminta nasihat daripada ciptaannya, dalam hal ini malaikat sekali lagi. Karena kalau demikian, maka bertentangan dengan ayat-ayat di bawah ini. Saudara, mari kita perhatikan Yesaya pasal yang 40 ayat 13-14. Siapakah yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Jawabannya tidak ada. Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapatkan pengertian? Jawabannya tidak ada. Siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Tidak ada. Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya dia bertindak dengan pengertian? Ya. Jadi kondisinya seperti itu ya. Jawabannya ini adalah, pertanyaannya adalah tidak ada semua. Jadi artinya God alone.
Jadi hanya Tuhan sendiri, tak ada penasehatnya. Jadi mengartikan bahwa Tuhan itu mencipta manusia bersama-sama dengan malaikat, itu akan menabrak daripada ayat Yesaya 40 ayat 13-14. Roma pasal 11 ayat 34 dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Jawabannya juga tidak ada. Jadi dari sisi perjanjian lama Yesaya 40 dan perjanjian baru Roma 11, dua-duanya mengatakan bahwa memang tidak ada yang menjadi penasihat Allah ketika dia melakukan proses penciptaan. Itu tidak ada. Kalau demikian, apa pengertian daripada kata ganti kita? Oke, kata ganti kita, jadi begini ya, Allah itu adalah pencipta atau creator, dan malaikat adalah rekan pencipta co-creator. Nah, ini salah. Ini salah ya. Manusia dicipta menurut gambar dan rupa malaikat kalau gitu. Nah, kalau seperti itu pastikan salah ya. Jadi kedua simpulan ini jelas tidak alkitabiah. Kejadian 1 ayat 26 mengatakan gambar dan rupa kita. Kita di sini menunjukkan pada gambarnya, yaitu gambar Allah. Jadi jelas kata kita dan nya menunjuk pada diri Allah sendiri. Jadi tidak ada sekalipun yang merujuk kepada gambar dan rupa malaikat, itu tidak ada. Oke, kejadian 1 ayat 26 itu juga menjadi dasar salah satu daripada doktrin kita, yaitu doktrin Allah Tritunggal. Karena kita mempunyai Allah Tritunggal, maka untuk diri Allah bisa digunakan kata ganti orang bentuk ketiga, bentuk tunggal maupun bentuk jamak. Dalam hal ini digunakan bentuk jamak, ya, gambar dan rupa kita. Ini jamak, ya. Kalau memiliki konsep Allah yang tidak Tritunggal, tapi yang tunggal mutlak. Jadi baik secara esensi maupun secara hakikatnya itu adalah Allah sendiri, maka kata ganti orang kedua jamak. Ini kita akan sulit untuk mengartikan. Kenapa kok bisa dikatakan kita, kata ganti orang kedua jamak? Kalau misalkan pribadinya cuma satu, dan kalau cuma esensinya cuma satu. Nah kalau dua-duanya satu ya, esensi satu, pribadi satu. Kenapa kok menggunakan orang kedua jamak? Yang jamak di mananya? Nah, kita akan sulit mengartikannya, kecuali kalau mau mengartikan bentuk jamak, ini adalah ada salah satu yang mengusulkan plural of majestic. Bentuk sastra plural of majestic. Jadi suatu bentuk keagungan yang dinyatakan dalam bentuk jamak. Plural of majestic. Satu-satunya penjelasan mungkin seperti itu. Tapi kalau dari sisi yang kekristenan yang menganut Allah Tritunggal, penggunaan kata ganti kita, sekalipun tidak ada konsep plural of majestic, itu tidak masalah. Karena memang ada semacam kejamakan di dalam diri Allah. Gitu ya. Pribadinya tiga, esensinya satu. Oke, sekarang kita masuk. Apa arti daripada imago Dei? Apa artinya manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah? Jadi manusia adalah manusia yang intelek. Aplikasi praktisnya apa? Kalau manusia adalah manusia yang intelek, jangan pernah Anda katakan kepada sesama atau bully orang lain gitu ya. Blok goblok, blok goblok, sini blok. Menghina orang lain dengan menggunakan kata goblok atau bodoh atau apapun atau tolol. Jadi ini adalah manusia yang intelek, punya pemikiran, punya kreasi. Setiap manusia itu unik, ya. Oke, sebagai aplikasinya gitu. Jangan pernah kita merendahkan orang lain. Yang kedua adalah manusia adalah makhluk yang bermoral. Ini berarti bahwa bagi manusia ada baik, ada jahat, suci, ada dosa. Bagi binatang, dua hal ini nggak ada. Karena binatang bukanlah makhluk yang bermoral. Jadi fakta bahwa manusia itu bisa membedakan baik dan jahat, itu adalah penjelasan bagi kita semua bahwa Allah itu gambar dan rupanya itu ada dalam manusia. Karena Allah itu adalah makhluk yang bermoral, maka manusia itu juga yang bermoral. Bisa membedakan baik dan jahat. Jadi ini juga menuntun suatu cara untuk berdiskusi dengan orang ateis ya. Karena begini,
Kalau misalkan orang ateis itu percaya bahwa Allah itu memang tidak ada, terus nilainya moralitas itu apa? Ngerti ya maksudnya ya? Jadi, bisakah seseorang itu bermoral kalau misalkan Allah itu tidak ada? Nilai baik atau buruk itu standarnya dari mana? Ya toh? Sekarang kok bisa ya? Contoh misalkan, membunuh orang sembarangan. Dimanapun, bunuh orang sembarangan pasti tidak terima. Benar nggak? Karena kita menilai itu tidak boleh. Itu hak asasi manusia memiliki hak hidup. Nah, dibunuh sembarangan, mengambil nyawa orang lain, pasti hukumnya. Nah, ini kan bentuk suatu di negara manapun lah. Tidak boleh bunuh orang sembarangan, benar ya? Karena kita adalah makhluk yang bermoral. Tidak boleh sembarangan. Tapi kalau misalnya kebaikan, kejahatan itu tidak ada, sebagai implikasi logis daripada Allah itu tidak ada, maka tidak perlu adanya moral. Faktanya, moral itu ada. Itu salah satu pembuktian menunjukkan bahwa Allah itu keberadaannya ada, sekalipun tidak bisa kita lihat. Manusia adalah makhluk kekal. Manusia memang tidak kekal ke depan, karena dia mempunyai titik awal. Tetapi manusia memiliki sifat kekal ke belakang. Karena sesudah dia mati, dia akan tetap ada, entah itu di sorga atau di neraka. Depan itu maksudnya sebelum, belakang itu maksudnya sesudah ya. Supaya tidak bingung istilah depan, belakang itu maksudnya apa. Jadi manusia itu memiliki sifat kekal dalam pengertian bahwa setelah dia mati, dia itu tidak tidak seperti pandangan yang menganut annihilation. Jadi tidak musnah. Musnah itu eksistensinya itu tidak ada. Tapi ini manusia itu tetap ada. Eksistensinya tetap ada. Itu sebabnya disebut makhluk kekal. Ke belakang. Sesudah kematian dia tetap ada. Manusia juga disebut sebagai penguasa. Karena diberi hak untuk menguasai bumi dan taklukkanlah itu. Semuanya ini menunjukkan manusia adalah ciptaan yang mulia atau tinggi. Karena itu janganlah menjadi orang yang rendah diri, karena saudara adalah makhluk yang istimewa. Jadi pengertian dari dicipta segambar dan serupa Allah, imago Dei, imago itu adalah picture, gambar, Dei, Allah, Deus. Jadi segambar dengan Allah, itu adalah manusia adalah makhluk yang intelek, manusia adalah makhluk yang bermoral, manusia adalah makhluk yang kekal, manusia adalah manusia yang penguasa. Sekarang kita lihat, kalau Allah mencipta dan mengatur segala sesuatunya untuk manusia, sebelum manusia itu diciptakan, tempat sudah diatur dengan baik, ya toh, tumbuh-tumbuhan, makanan apa sudah diatur juga dengan baik. Bayangkan andai kata Tuhan itu menciptakan manusia sebelum dia memisahkan air dengan daratan. Bingung kan? Makanan, belum ada makanan, yaitu tumbuh-tumbuhan, buah-buahan ini belum ada semua. Pastikan manusia bingung. Dari sini kita lihat dan kita pelajari bahwa Tuhan yang kita percayai itu adalah benar-benar Tuhan yang peduli terhadap kehidupan manusia. Benar ya? Banyak orang itu hidup penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Seolah-olah Allah menciptakan manusia itu pada hari pertama. Enggak, bro. Manusia itu diciptakan pada hari yang ke-6. Ya. Tetapi ini tidak benar. Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6 setelah semuanya siap untuk menerima kehadiran manusia. Ini menunjukkan bahwa dia sangat-sangat memperhatikan kebutuhan hidup manusia. Karena itu janganlah khawatir akan kebutuhan hidup saudara. Baik rumah, pakaian maupun makanan. Memang dalam kasus Adam dan Hawa, Allah tidak memberi mereka makan. Karena pada saat itulah mereka tidak membutuhkannya. Tetapi pada saat mereka membutuhkannya, Allah memberi mereka pakaian. Ingat ya, Allah hanya akan memberi manusia. Kalau memang manusia itu benar-benar butuh. Ya. Jadi kalau memang kasus Adam dan Hawa, Tuhan tidak memberikan pakaian, bukan karena Tuhan itu pelit. Tapi karena memang saat itu memang tidak membutuhkannya. Tapi begitu dosa masuk, maka mereka merasa ada rasa malu dalam diri mereka. Maka mereka membutuhkan pakaian untuk menutupi rasa malunya. Dan saat itulah mereka butuh pakaian dan Tuhan kasih. Jadi, kondisinya seperti itu ya. Dan kita lihat ya, semua ciptaan Allah itu baik. Untuk itu perhatikan Kejadian pasal yang pertama,
Ayat 4, 10, 12, 18, 21, 25, 31. Maka sekarang ada banyak hal yang tidak baik. Seperti perang, bencana alam, kejahatan, penindasan, dan sebagainya. Melihat hal-hal itu banyak orang menganggap bahwa Allah itu tidak ada. Bahwa Allah itu tidak baik. Tapi hal-hal jelek itu ada bukan karena salahnya Allah. Tetapi karena salahnya manusia sendiri. Semua itu ada karena dosa manusia. Jadi jangan menyalahkan Allah kalau ada hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan saudara. Semua ini seharusnya menyebabkan kita itu terus bersyukur dan memuji Tuhan. Karena apa? Seharusnya kondisi kita ini adalah binasa, mati kekal, tidak punya hak untuk diselamatkan. Tapi faktanya Allah tetap menyatakan kasih-Nya kepada kita, sekalipun kita berada dalam penderitaan pun dia tangannya, tangan Tuhan, itu tidak akan pernah beralih dalam kehidupan kita. Oke, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.